Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luman Hakim dari Prodi Manajemen PJJ S1 dengan nomor induk mahasiswa 210201010178. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil tugas saya sebelumnya pada mata kuliah Manajemen Operasional 1 yang digunakan untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Operasional 1. Baik, di dalam tugas tersebut terdapat dua kasus atau dua soal. Kasus yang pertama yaitu tentang pola produksi, di mana di dalam kasus yang pertama ini terdapat sebuah perusahaan atau PT Muzak yang mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut, yang dimana saya diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Muzak tersebut. Di dalam kasus yang pertama ini terdapat sebuah tabel yang dimana isinya adalah triwulan yang pertama yaitu permintaan per unitnya yaitu 250. Kemudian triwulan yang kedua permintaan per unitnya yaitu 400. Lalu triwulan yang ketiga untuk permintaan per unitnya ialah 1050. Dan triwulan yang keempat untuk permintaan per unitnya adalah 450. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. Yang pertama adalah pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Yang kedua yaitu pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Dan yang ketiga adalah pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan triwulan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit. Dan kemudian pada triwulan ketiga dan keempat itu berproduksi pada tingkat 850 unit. Kemudian untuk informasi yang lain ada dalam perusahaan ialah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas maksimumnya adalah 1000 unit per triwulan. Kemudian yang kedua, biaya simpannya yaitu 100 unit per triwulan. Lalu yang ketiga adalah biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. Itu semua untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedang biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. Kemudian yang terakhir adalah upah lembur sebesar 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Kemudian yang diminta pada kasus yang pertama ini adalah tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh sebuah perusahaan atau PT Muzak. Oke teman-teman, di sini saya sudah menjelaskan beberapa atau sudah menjawab tugas yang telah diberikan pada waktu lalu. Untuk kasus yang pertama ini terdapat 3 tabel. Terdapat 3 tabel di mana tabel yang pertama itu dibuat melalui pola produksi konstan. Maka dari itu jumlah produksinya tetap. Terdapat di tabel yang pertama ini triwulan, permintaan, jumlah produksi, biaya penyimpanan per unit, biaya tenaga kerja per 200 unit, kemudian biaya subkontrak per unit, lalu biaya lembur per 700 unit. Untuk triwulan pertama itu 250 dengan jumlah produksi 500, yang kemudian di mana biaya penyimpanannya per unit yaitu 25.000 dengan biaya tenaga kerja
per 200 unitnya adalah 8.000. Pada triwulan pertama ini biaya subkontrak atau per unitnya kosong. Begitu pula dengan biaya lembur per 700 per unitnya yaitu kosong. Lalu untuk triwulan yang kedua itu permintaannya adalah 450 dengan jumlah produksi 500. Kemudian biaya penyimpanannya untuk per unitnya adalah 30.000. Lalu biaya tenaga kerja per 200 unitnya adalah 8.000. Pada triwulan yang kedua ini sama dengan triwulan yang pertama. Biaya subkontrak per unitnya kosong. Begitu juga dengan biaya lembur per 700 unitnya yaitu kosong. Kemudian untuk triwulan yang ketiga permintaannya terdapat 1.050 dengan jumlah produksi 500. Akan tetapi biaya penyimpanan per unitnya pada triwulan ketiga ini kosong. Kemudian untuk biaya tenaga kerja per 200 unitnya itu ialah 8.000 dengan biaya subkontrak per unitnya adalah 50.000. Kemudian untuk biaya lembur per 700 unitnya itu tetap kosong ya guys. Lalu untuk triwulan yang terakhir adalah yang keempat, itu permintaannya adalah 450. Kemudian untuk jumlah produksinya yaitu 500. Kemudian untuk biaya penyimpanan per unitnya itu sama halnya dengan triwulan yang ketiga yaitu kosong. Dengan biaya tenaga kerja per 200 unitnya adalah 8.000. Di mana biaya subkontrak per unitnya pada triwulan keempat ini adalah 40.000. Sehingga biaya lembur per 700 unitnya adalah kosong. Dengan semua keseluruhan tabel yang pertama, maka total biayanya adalah biaya lembur per 700 unitnya adalah 169.000. Itu untuk penjelasan tabel yang pertama. Kemudian tabel yang kedua, ini saya buat dengan cara bergelombang. Jadi pola produksinya itu menyesuaikan sesuai dengan permintaannya. Di mana tabel yang kedua ini sama halnya dengan tabel yang pertama. Terdiri dengan triwulan, permintaan, jumlah produksi, biaya penyimpanan per unit, biaya tenaga kerja per 200 unit, serta biaya subkontrak per unit dan juga biaya lembur per 700 unit. Untuk triwulan yang pertama pada tabel yang kedua adalah permintaannya yaitu 250 dengan jumlah produksi 250. Kemudian untuk biaya penyimpanan per unit pada tabel yang kedua ini kosong teman-teman semuanya. Sama halnya dengan yang nomor 1 ini, tabel nomor 2 yang triwulan ke-1 itu biaya penyimpanan atau per unitnya itu kosong. Dengan biaya tenaga kerja per 200 unit yaitu 4.000. Lalu biaya subkontrak per unitnya itu kosong semuanya. Sama halnya dengan triwulan yang pertama pada tabel yang kedua. Itu biaya subkontraknya per unitnya kosong. Kemudian untuk biaya lembur per 700 unitnya itu sama kosong. Lalu untuk triwulan yang kedua itu permintaannya adalah 450 dengan jumlah produksinya 450 dan biaya penyimpanan per unitnya itu kosong. Lalu biaya tenaga kerja per 200 unitnya itu 8.000. Kemudian biaya subkontrak per unitnya itu kosong. Dan yang terakhir yaitu biaya lembur per 700 unitnya itu sama dengan triwulan yang pertama yaitu kosong. Kemudian untuk triwulan yang ketiga itu permintaannya ialah 1.050 dengan jumlah produksi 1.050. Lalu untuk biaya penyimpanan per unitnya itu sama kosong dan juga biaya tenaga kerja per 200 unit itu 20.000 dengan biaya subkontrak per unitnya yaitu kosong. Pada biaya lembur per 700 unit di triwulan ketiga ini terdapat 1.000. Serta untuk triwulan yang terakhir yaitu yang keempat pada tabel kedua ini adalah permintaannya 450 dengan jumlah produksi 450.
Lalu untuk biaya penyimpanan per unitnya itu kosong, dengan biaya tenaga kerja per 200 unit itu 8.000. Sebagai untuk biaya subkontrak per unitnya itu kosong. Kemudian untuk biaya lembur per 700 unitnya itu kosong. Jadi pada tabel kedua ini untuk biaya penyimpanan per unit dan juga biaya subkontrak per unit itu kosong, teman-teman. Lalu untuk biaya lembur per 700 unit itu yang ada hanya pada triwulan yang ketiga, yaitu 1.000. Maka total biayanya dari keseluruhan pada tabel yang kedua ini untuk biaya lembur per 700 unitnya adalah 41.000. Kemudian untuk tabel yang ketiga atau tabel yang terakhir, di mana tabel yang ini adalah tabel moderat, jadi konstan tapi naik terus, seperti dari 100, 100, 100, kemudian 200, 200, 200, dan 300, 300 sama hanya menjadi 300. Itu adalah sebuah produksinya. Nah, pada tabel yang ketiga ini sama halnya dengan tabel-tabel yang sebelumnya, yaitu terdapat triwulan, permintaan, jumlah produksi, biaya penyimpanan per unit, biaya tenaga kerja per 200 unit, serta biaya subkontrak per unit dan juga biaya lembur per 700 unit. Untuk triwulan yang pertama itu permintaannya 250 dengan jumlah produksi 450 dengan biaya penyimpanan per unit yaitu 20.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja per 200 unitnya adalah 8.000. Pada tabel yang ketiga ini itu biaya subkontrak per unitnya kosong, baik dari triwulan pertama sampai triwulan yang keempat. Kemudian untuk biaya lembur per 700 unitnya pada triwulan pertama ini kosong, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk triwulan yang kedua itu permintaannya 450 dengan jumlah produksi 450. Kemudian biaya penyimpanan per unitnya itu adalah 20.000 dengan biaya tenaga kerja per 200 unitnya itu adalah 8.000. Kemudian biaya subkontrak per unitnya itu kosong. Biaya lembur per 700 unitnya itu sama dengan triwulan yang pertama yaitu kosong. Nah, untuk triwulan yang ketiga adalah 1.050 permintaannya dengan jumlah produksi 850 dengan biaya penyimpanan per unitnya itu kosong. Lalu untuk biaya tenaga kerja per 200 unitnya itu 16.000 dengan biaya subkontrak per unitnya itu sama kosong. Lalu untuk biaya lembur per 700 unitnya adalah 1.000. Dan yang terakhir yaitu triwulan yang keempat, permintaannya adalah 450. Jumlah produksinya itu 850 dengan biaya penyimpanan per unitnya itu adalah 40.000 dengan biaya tenaga kerja per 200 unitnya yaitu 16.000. Sama dengan yang lainnya untuk biaya subkontrak per unitnya pada tabel yang ketiga ini untuk triwulan yang keempat kosong. Akan tetapi untuk biaya lembur per 700 unitnya pada triwulan keempat ini adalah 1.000. Maka dari itu untuk keseluruhan total biayanya pada tabel yang ketiga di biaya lembur per 700 unitnya adalah 130.000. Nah, berdasarkan penjelasan pada ketiga tabel ini, maka yang paling sedikit mengeluarkan uangnya itu ada pada tabel yang kedua. Oleh karena itu, pada kesimpulan sebagai kasus yang pertama, pemilihan pola produksi yang tepat merupakan keputusan yang sangat penting bagi sebuah perusahaan atau PT. Dengan melakukan analisis yang cermat dan komprehensif, perusahaan dapat memilih pola produksi yang paling optimal sehingga dapat meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi produksi yang didapatkan dari perhitungan di atas. Maka tabel yang kedua atau alternatif yang kedua yaitu dengan pola bergelombang memiliki total biaya yang paling sedikit karena tidak adanya biaya penyimpanan ataupun subkontrak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa manajer dapat menggunakan pola bergelombang
untuk kedepannya. Baik, seperti itulah penjelasan pada kasus pola produksi yang pertama di mata kuliah manajemen operasional 1. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu manajemen proyek, di mana di kasus yang kedua ini terdapat sebuah soal yaitu perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang, yang dimana terdapat sebuah tabel yaitu tentang kegiatan, waktu atau jam dan pendahulu. Untuk kegiatan yang pertama yaitu A, waktunya per jamnya adalah 6 dengan pendahulu kosong. Kemudian kegiatan yang ke B, waktu per jamnya itu 7 dengan pendahulu kosong. Lalu kegiatan yang ke C, waktu per jamnya itu 5 dengan pendahulu A. Lalu kegiatan yang D, waktu per jamnya itu 6 dengan pendahulu B, C. Kemudian kegiatan yang D dengan waktu per jamnya itu kegiatan yang ke E dengan waktu per jamnya itu 5 dengan pendahulu B, C. Lalu kegiatan yang F waktu per jamnya itu 8 dengan pendahulu D. Kemudian kegiatan G waktu per jamnya itu 4 dengan pendahulu E, F. Nah, yang diminta pada kasus yang kedua adalah yang pertama, gambarkan jaringan sebuah proyek tersebut. Kemudian yang kedua, hitunglah select time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Nah, dari soal tersebut maka telah saya jelaskan pada hasilnya, yaitu untuk soal yang pertama pada kasus yang kedua terdapat sebuah gambar di mana yang dimulai dari terdapat dua aktivitas paralel yaitu A dan B. Aktivitas C mengikuti A dan D mengikuti C, di mana aktivitas E bergantung pada penyelesaian B dan C, sedangkan F mengikuti D dan G itu mengikuti E dan F. Kemudian untuk jalur kritisnya itu dimulai dari A, itu namanya yaitu kegiatan 6, itu waktu. Jadi A6 itu artinya kegiatan A yang berlangsung sampai 6. Habis itu selesai di titik poin 1. Nah, itu semua berjalan begitu terus sampai selesai ya teman-teman. Kemudian untuk select time-nya itu terdapat sebuah tabel yang dimana tabel tersebut berisi kegiatan, durasi, ES, EF, LS, LF, dan select time. Untuk kegiatan yang pertama, untuk kegiatan yang A itu durasinya 6, ES-nya 0, EF-nya 6, LS-nya 5, LF-nya 11, dan select time-nya 5. Untuk kegiatan yang B itu durasinya 7, ES-nya 0, EF-nya 7, LS-nya 4, LF-nya 11, dan select time-nya 4. Untuk kegiatan yang C itu durasinya 5, ES-nya 6, EF-nya 11, LS-nya 6, LF-nya 11, dan select time-nya 0. Kemudian untuk kegiatan yang D itu durasinya 6, ES-nya 11, EF-nya 17, LS-nya 11, LF-nya 17, dan select time-nya 0. Nah, untuk kegiatan yang E itu durasinya 5, ES-nya 11, EF-nya 16, LS-nya 20, LF-nya 25, dan select time-nya 9. Lalu untuk kegiatan yang F itu durasinya 8 dengan ES 17, EF 25, LS 17, LF 25, dan select time 0. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan G itu durasinya 4, ES-nya 25, EF-nya 29, LS-nya 25, LF-nya 29, dan select time-nya 0. Nah, kalau dalam select time ini teman-teman, waktu mulainya dan selesainya paling awal adalah ES dan EF. Dikarenakan waktu mulai dan selesai paling lambat itu LS dan LF. Serta select time ini atau waktu luang itu jalur kritis, yaitu jalur dengan select time 0 yang diidentifikasi sebagai C, D,
F dan G dengan total durasi proyek 23 jam. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.